secara umum. Sebentar ya, halamannya. Ada yang bisa bantu halaman berapa? Karena saya udah terlanjur tutup lagi nih Mbak. Yang penting di awal deh dia. Wah, gak sama gimana nih Mbak? Gak sama. Yang dipunyanya Mbak judulnya apa? Maksudnya judulnya juga beda gitu ya? Loh, Learning Activity Japan's Labor Laws. Itu yang translation 5 bukan Mbak? Wah, bagaimana? Japan's Labor Laws. Oke, karena ini yang saya dapat modulnya malah yang ini, yang dari Bapel. Tapi nggak apa-apa, karena ini kan masih pertemuan pertama, jadi memang secara umum kita mau bahas dulu step-step untuk terjemahin suatu teks itu gimana. Wah, tapi ini gimana ya? Yang Mbak Vi punya edisi berapa? Kalau yang ini sih saya nggak ada, bekas saya kan belum dapat juga yang hard copy-nya, jadi saya masih yang dari soft copy-nya begitu. Jadi bubble-nya kasih saya user ID sama password. Oh, banyak edisi 2. Apa mungkin ini saya punya edisi pertama ya? Oke, maybe yes, maybe no. I will ask later ya. Ntar saya tanyain. Tapi kita ngebelajar yang ini dulu nggak apa-apa ya, untuk yang secara umumnya. Berarti, wah kalau begitu, berarti kalau gitu saya tanya tadi udah baca, kita baca beda ya Mbak. Sudah deh kalau begitu. Ini dulu, berarti modulnya boleh diletakin dulu. Kemudian kita didengerin dulu deh untuk yang step-step untuk terjemahin yang ini. Ya, jadi kalau untuk key point, poin penting dari paragraf ini adalah yang saya garis bawahin yang ini. Jadi menjelaskan ataupun memberikan, depannya mirip, kirain udah. Aduh, ini ntar saya tanyain Bapel deh, ini harus bertanggung jawab ini. Kenapa memberikan, kita harus jadi misunderstanding dong ini berarti ya. Ntar saya lihat lagi deh. Ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Depannya, maksudnya depannya yang tips tadi ya, yang gimana cara untuk nerjemahin yang begitu, sama instruksional umum sama instruksional khusus. Ya kalau begitu kita saling bermaaf-maafan seperti lebaran aja ya. Oke. Ya dari tadi diam aja karena kirain sama gitu ya Mbak Fit. Saya juga kirain ya memang sama gitu, karena di modul yang saya terima juga kan itu memang translation 5, tapi cuman saya nggak tahu itu edisi keberapa begitu. Ternyata ada edisi 1 sama edisi 2. Bahas slow juga.
Tapi kalau judulnya berarti beda ya. The law takes shapes itu beda ya. Kalau law and regulationsnya mungkin iya, karena itu kan topik secara umum. Kalau yang judulnya beda. Oke. Ya wes, nggak apa-apa. Law and regulation. Ya itu topik secara umumnya. Tapi kalau untuk judulnya ternyata beda. Oke, Miguansi lah. Kita lanjut dulu ya. Lanjut tadi ini mulu nih, baru slide ke-6. The law is a body of rules made by men which can be changed by men if they see the need for change. Oke, saya mau kasih poin dulu deh, bagi-bagi poin. Ayo memberikan pendapat sambil saya cek dulu bubble-nya ini kok bisa beda modulnya. Aduh, saya jadi bisa understanding dengan mahasiswa. Ayo, tolong bantu saya untuk menerjemahkan key point ini apa ya, dengan bahasa yang mudah dimengerti dan sesuai dengan source language ke bahasa Indonesia. Terjemahannya yang tepat itu yang bagaimana? Silakan. Yang saya garis bawahin ya Mbak, terjemahannya ke bahasa Indonesia itu menurut Mbak baiknya yang gimana? Coba. Tanpa menghilangkan definisinya ataupun kata-kata itu sendiri, tanpa menghilangkan poin-poin pentingnya. Iya, yang di garis bawah yang warna kuning. The law is a body of rules made by men which can be changed by men if they see the need for change. Ini kayaknya gampang deh, kata-katanya bisa semua ya. Oke, menurut Mbak Yuli, hukum adalah peraturan oleh instansi tertentu. Belum selesai sepertinya. Silakan pendapat-pendapat lain boleh. Baru satu pendapat nih yang masuk dari Mbak Yuli. Terjemahannya, hukum adalah peraturan oleh instansi tertentu yang mungkin dapat dirubah apabila diperlukan. Nice. Oke, next opinion dari Mbak Vivi. Menurut Mbak Vivi, terjemahannya adalah hukum adalah badan aturan yang dibuat oleh manusia, yang mana dapat diubah oleh manusia jika mereka membutuhkan perubahan tersebut. Oke. Good. Tapi mungkin sarannya begini ya Mbak Vi. Hukum adalah badan aturan yang dibuat oleh manusia. Artinya ada repetition, word repetition, artinya pengulangan kata yang sebenarnya kalau misalnya nggak diulang kita itu udah mengerti maksudnya apa begitu. Jadi mungkin lebih baik kalau misalnya hukum adalah badan aturan yang dibuat oleh manusia yang mana dapat diubah jika mereka membutuhkan perubahan tersebut begitu. Karena kan di atas tadi udah disebutin badan aturan yang dibuat oleh manusia.
yang dapat diubah langsung aja jika mereka membutuhkan perubahan tersebut. Begitu. Jadi untuk word repetitionnya tidak ada begitu untuk pengulangan kata. Iya benar. Oleh manusianya itu sebaiknya di-dismiss aja, dihilangin aja, karena kita juga pasti udah ngerti kalau misalnya dibuat oleh manusia pasti yang berubah juga manusianya begitu. Oke, so far ada 2 pendapat yang lumayan baik ya kalau untuk terjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi kita juga sebagai pembaca sudah mengerti gitu maksudnya apa. Hukum itu adalah, kalau menurut saya, hukum itu adalah peraturan utama yang dibuat oleh manusia yang dapat dirubah sewaktu-waktu jika diperlukan. Kira-kira begitu sih. Maksud hati biar lengkap nih. Ya benar. Kadang seperti itu, tapi nggak apa-apa karena waktu kita belajar di analisis terjemahan kan ada salah satu tips juga kalau misalnya setelah kita menerjemahkan dari bahasa sumber ke bahasa dari bahasa asal ke bahasa target, itu sebaiknya kan kita baca lagi begitu, dibaca berulang-ulang. Jadi ini kan baru sekali, jadi mungkin nanti di baca kedua mungkin ini kayak manusianya nggak perlu udah diulang, jadi dihapus begitu. Jadi itu normal sih, so that's okay. Ya, jadi sebelum kita beralih ke slide berikutnya, poin utama daripada penjelasan saya ini adalah setelah kita mengidentifikasi kata per kata, artinya kata-kata penting dari suatu paragraf, selanjutnya kita mengidentifikasi poin pentingnya ataupun kalimat pentingnya begitu. Jadi satu paragraf ini kalau mbaknya baca, itu semua menjelaskan tentang hukum itu apa sih definisinya begitu. Jadi semua ini adalah kalimat-kalimat pendukungnya. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanya atau butuh penjelasan lebih lanjut boleh ya. Next slide. Oops. Where are you? Is this? Yeah, okay, that's correct. Yeah. Translate to the appropriate words. Jadi setelah tadi ada 2 cara, selanjutnya adalah appropriate words. Ini adalah kata-kata yang sesuai. Tadi udah kita bahas ya, yang original, genuine yang itu. Jadi disesuaikan dengan topik apa yang dibahas. Jadi tidak sembarang untuk menerjemahkan dari source language ke target language. Kita harus melihat kata-kata yang sesuai, appropriate. Sama seperti ini loh, selain appropriate kan kalau kita mau sebutin sesuai apa ya kata-katanya, pernah dengar ini enggak ya? Sorry, kekurangan I. Oke. Ini adalah kata lain untuk yang artinya sama dengan kata-kata appropriate. Tapi kita harus melihat kita ngomongin apa dulu begitu. Kalau misalnya kita ngomongin tentang tata bahasa atau yang berhubungan dengan sentence, itu kita menggunakan kata appropriate. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin tentang dress atau misalnya tempat, misalnya tempat apa sih yang sesuai untuk orang-orang yang lagi patah hati, misalnya kita menggunakan kata-kata suitable. Jadi makanya kita baca wah, lambat sekali tulisannya. Nah, jadi misalnya begini. Jadi kita menggunakan kata suitable
bukan appropriate begitu. Oke, bisa ya. Waduh, ini terjemahnya apa? Kata-katanya salah nih. Honeymoon, i-nya harusnya di sini. Oke, tapi mengerti ya Mbak ya. Bali adalah tempat yang cocok atau tempat yang sesuai untuk berbulan madu. Oke. Nggak juga sih, tergantung di mana aja. Yang penting kalau udah sama si dia di mana aja berasa asik. Lanjut. Jadi di sini contohnya nih saya oh, what's up? Wait. Technical problem lagi. Ya. Lord Ellenborough. Jadi kalau kita tahu ya, kalau dalam istilah keagamaan kan Lord itu berarti Tuhan begitu. Tapi kalau dalam teks ini kira-kira apa ya maksudnya? Ini ada saya kasih tandanya. Coba dibaca sekilas teksnya. Nggak perlu diterjemahkan. Oke, pendapat lain? Daddy's name. Boleh, bisa jadi. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Tetap ditulis Lord. Oke, ya. Jadi penjelasannya begini. Kalau misalnya zaman-zaman dulu ya Mbak ya, karena ini kan ceritanya sudah dari saya dari zaman 1900 berapa begitu, tahun-tahun dulu ya, tempo-tempo dulu. Badan kepala hukum yang bernama Lord Ellenborough. Oke, ya. Jadi di sini mereka itu kan, kalau misalnya Mbak pernah dengar atau nonton atau baca cerita-cerita dulu kan, dia berupa seperti kerajaan begitu. Jadi kata-kata Lord ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan misalnya pangeran, kaisar, raja begitu. Jadi dia seperti gelar kebangsawanan. Namanya tetap Ellenborough, tapi di depannya disebutin Lord karena dia keturunan bangsawan misalnya. Ya, benar. Jadi bisa kita terjemahkan Tuan Ellen bisa, atau tidak usah diterjemahkan. Tapi dia bukan nama sebenarnya. Itu adalah gelar kebangsawanan karena dia merupakan orang-orang penting pada zamannya begitu. Tapi kalau misalnya kita terjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai target language, tidak perlu. Bisa kita langsung sebutin keputusan itu diberikan oleh, tapi kita bisa tambahkan keterangan. Misalnya keputusan itu diberikan oleh salah seorang pejabat yang berwenang, yaitu Ellenborough, seperti itu misalnya. Karena kan ini ada saya garis bawahi juga, a forceful chief justice. Ini adalah jabatannya pada masa itu. Makanya dia ada kata-kata lordnya di depan. Artinya ini gelar kebangsawanannya. Tuan bisa juga. Dia adalah salah seorang yang berpengaruh dalam bidang law dan regulation pada zamannya. Gitu. Jadi bisa ya. Jadi intinya adalah kita menggunakan appropriate words. Jadi tidak semua kata-kata itu diterjemahkan. Kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Itu maksudnya. Oke, next. Ya, ini. Kita tiba di specific words atau jargon. Tadi kan saya udah sebutin Kevin enter. Ini ada di paragraf berikutnya, cuman karena kita modulnya berbeda, sedih sekali. Karena modulnya berbeda, jadi ini adalah paragraf di mana ada kata-kata